Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu bagaimana Islam membasmi mafia peradilan. Sebuah fenomena di mana hukum bisa dibeli, keadilan dipermainkan, dan yang berkuasa bisa menindas yang lemah. Mafia peradilan adalah bentuk nyata dan kezaliman, kecurangan, dan korupsi moral. Dalam Islam, segala bentuk ketidakadilan adalah dosa besar dan termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil." Quran Surah An-Nisa ayat 8. Ayat ini menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil, bukan dengan sogokan, tekanan, atau kekuasaan. Hal yang paling utama yaitu Islam mewajibkan keadilan bagi semua. Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu pilar utama dalam pemerintahan dan bermasyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa karena apabila orang terpandang mencuri, mereka akan membiarkannya. Tetapi apabila orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukuman atasnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah bentuk ketidakadilan hukum ketika hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini awal kehancuran suatu peradaban. Yang kedua, Islam melarang suap menyuap dalam hukum. Dalam mafia peradilan, biasanya terjadi riswa suap untuk mengatur vonis atau memengaruhi hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Allah akan melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Suap adalah bentuk korupsi yang menghancurkan integritas peradilan. Dalam Islam, ini bukan hanya kejahatan hukum, tapi juga kejahatan moral dan spiritual. Yang ketiga yaitu Islam menanamkan ketakwaan sebagai landasan moral hakim dan penegak hukum. Dalam sistem Islam, seorang hakim haruslah orang yang berilmu, adil, dan bertakwa. Ketakwaan adalah benteng moral agar tidak tergoda oleh kekuasaan atau harta. Contoh terbaik adalah Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal tegas dan adil, bahkan tidak membeda-bedakan antara rakyat biasa dan penjabat tinggi. Yang keempat, Islam membangun sistem yang transparan dan terbuka. Pengadilan dalam Islam dilaksanakan secara terbuka dan semua pihak mendapatkan hak yang sama. Tidak ada persidangan diam-diam untuk menyembunyikan kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam ceramah kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat membuka mata hati kita bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, menolak keras segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, dan membasmi mafia peradilan dengan nilai-nilai luhur yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita sebagai umat Islam memiliki peran besar untuk menjaga kemurnian hukum dan keadilan di masyarakat, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sosial yang lebih luas. Jangan biarkan kezaliman dan permainan hukum terus terjadi tanpa kita peduli dan bersuara. Maka dari itu,
Marilah kita semua memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, dan terus menjaga integritas dalam kehidupan sehari-hari, agar menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari kerusakan. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka dia bukan bagian dari mereka. Hadis riwayat Tabrani. Akhir kata, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi kita kekuatan untuk tetap berada di jalan yang lurus, serta menegakkan keadilan dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.